Yo, welcome back guys di channel Just Lakmania. Kembali lagi kita akan melakukan review lagi hari ini, yaitu Infinix InBook X1 Pro. Ya, jadi kita dalam seri Infinix ini atau InBook ini, ya kita memakai yang X1 Pro karena biasanya yang Pro kan lebih baik ya dari serinya yang rilis kan. Oke, sebelum video ini dimulai, silakan kalian untuk like, share, dan subscribe video ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Oke, langsung kita mulai saja videonya. Nah, kita menggunakan langsung ya dari websitenya Infinix ini langsung. Bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video. Ya, Infinix InBook X1 Pro. Nah, di dalam Infinix ini ya, secara default operating sistemnya menggunakan Windows 10 Home ya, Ori. Biasanya laptop-laptop baru itu pasti masih ori lah istilahnya. Nah, untuk ukuran atau dimensi laptop InBook X1 ini yang Pro dan juga yang sama sih, Pro atau enggak itu sama ukurannya ya. Untuk panjangnya ya, panjang yang paling panjang itu 323 mm atau 32 cm. Terus lebarnya 219 mm atau 20 cm. Terus ini tebalnya 16 mm atau 1,6 cm ya. Tebalnya itu 1,6 cm. Hanya dua kalinya ketebalan dari HP-HP sekarang yang 0,8 cm lah. Termasuk sangat tipis ya. Ya ini masuk ke jajaran laptop-laptop tipis, laptop-laptop pelajar lah istilahnya. Dan dengan berat cuma 1,5 kilo. Nah ini 1,5 kilo ini cukup ringan ya. Dibawa kemana aja, mobilitasnya tinggi itu. Ya, tidak membebani penggunanya ya kalau dibawa misalnya tas yang jinjing yang nggak berat sebelah istilahnya, oke? Terus memakai apa internalnya seperti CPU-nya. Nah, CPU-nya memakai Intel Core i3 generasi ke-10 ya. Bisa ada milih rentang pilihan CPU atau prosesornya bisa milih ini. Yang pertama ada Core i3 generasi ke-10, kedua Core i5 generasi 10 dan juga Core i7 generasi ke-10 ya. Masih belum generasi ke-11 dan memakai generasi ke-10 karena ya dari harganya juga. Pertimbangan dari harganya juga. Nanti kita bahas menurut harganya ya, kenapa ya. Oke. Displaynya atau layarnya 14 inci atau ujung ke ujung ya, ujung ke ujung diagonal layarnya aja, bukan ukuran laptopnya, cuma layarnya ya. Tipenya IPS dengan rasionya 16:9. 16:9 ini mungkin kalau yang tahu ya biasanya yang standar itu loh yang 1080p, 720p atau 144p ya. Sekitarnya itu. Nah, ini resolusinya ini 1920 kali 1080 yang berarti standarnya kalau kalian melakukan record video atau ya sekedar record video atau screenshot itu kualitasnya resolusi outputnya akan 1080p ya. Maksimum brightness-nya 300 nit ya. Terus color gamutnya 100% RGB. Ini bisa ganti-ganti ya, RGB lah istilahnya. Viewing angle 178 degree. Jadi ya ini hampir lurus ya, hampir 180 derajat lurus itu. Nah, ini tadi prosesornya Core i3 tadi generasi 10, oke. Untuk memorinya sendiri ada dua pilihan yaitu yang pertama 8 GB atau yang kedua 16 GB ya. Storage-nya ini pakai SSD ya, 256 atau 512. Perlu diingat ya, storage SSD itu jauh lebih cepat writing dan reading-nya daripada HDD. Jika kalian memakai HDD ya, memang murah. Ya, memang murah. Laptop-laptop yang pakai HDD itu sedikit lebih murah daripada yang pakai SSD. Sekitar berapa? 1-2 jutaan lah perbedaan harganya. Jika yang lainnya sama ya. Bedanya cuma di SSD. HDD, maka perbedaan harganya bisa sampai 1, 2, 3 jutaan lah. Tergantung besarnya SSD juga. Kenapa kok lebih mahal ya? SSD itu ibaratnya kalian bisa ngirim data, lalu memindahkan data seperti itu dengan kecepatan tinggi, biasanya 1000 megabyte lah, 100 lah, 600, 700, 800 megabyte per second
dibandingkan HDD yang cuma bisa puluhan, yaitu 50, 60, 70 megabyte per second. Nah, hampir 10 kali lipat kecepatannya. Makanya perbedaan harganya juga cukup, ya, gapnya cukup tinggi lah gapnya ya. Nah, untuk baterainya sendiri, materialnya sama seperti HP, yaitu lithium, ya, lithium polimer. Kapasitinya juga 55 Wh. Jika kalian ngecek lagi di Google atau lainnya ya, untuk Infinix InBook X1 Pro ini memiliki waktu baterai ya. Baterai life itu sekitar 13 jam untuk video playback, nonton video YouTube atau seperti itu 13 jam. Kalau dipakai dalam pekerjaan performa tinggi, membutuhkan performa yang tinggi, mungkin jauh lebih pendek ya umur baterainya ya. Karena digunakan secara maksimal laptopnya, gimana lagi. Konektivitas ya, ini ada perbedaan X1 dan juga X1 Pro. Sebenarnya hampir sama ya, cuma perbedaannya ada di sini, 2x2 MIMO ini. Dan Bluetooth-nya ada yang 5.1 dan 5.2. Untuk portnya sendiri ya, itu ada USB-C ada berjumlah 1 port USB-C, support data, charging, dan juga display output. Jadi ngirim data, ngecas, dan juga hanya sekedar untuk nyambungan ke layar kedua. Biasanya laptop kan ada layar keduanya ya, kalau beli di luar, tidak termasuk laptopnya ya. Itu ada layar kedua, ya itu pakai yang USB-C itu tadi, untuk display port aja. USB 3.0 sebanyak 2 biji dan juga USB 2.0 sebanyak 1 biji ya. HDMI sejumlah 1, SD card slot 1, kamera switch ini 1, 3,5 mm headset microphone jack sejumlah 1 ya. Dan juga keyboardnya ada full size backlit, ada cahaya atau lampunya di bagian belakangnya tombol keyboardnya, dan juga touchpad with multi touch, yaitu touchpadnya laptop itu bisa disentuh lebih dari 1 jari, jadi memberikan beberapa fitur baru atau fitur lebih dibandingkan touchpad yang hanya bisa merasakan sensornya ya. Sensornya bisa 1 aja. Ini memberikan fitur tambahan lah istilahnya. Untuk kameranya sendiri 720p sudah bagus ya. Ini kamera yang ngadep ke muka yang biasanya untuk meeting-meeting. Nah, itu sudah cukup bagus 720p ini. Audionya juga 0,8 watt 2 kali, bass-nya 1,5 kali 2 ya. Dengan mikrofon sejumlah 2, biasanya di sebelahnya kamera ini, mikrofon 2-nya ini. Biar lebih dengar, lebih enak lah. Nah, ini juga di dalam pack-nya ya. Ada banyak. Nah, untuk Infinix InBook X1 Pro atau yang biasa ya, kemungkinan yang biasa itu dengan harga 10 juta ya, 10.999 itu 11 juta. Itu kalian mendapatkan laptop dengan ukuran yang ya slim atau tipis lah, dengan ketebalan cuma 1,46 cm, itu cuma kurang dari 2 cm. 2 kalinya HP sekarang ya, 2 kalinya itu. Lalu beratnya juga cuma 1,5 kilo. Kalian dapat laptop dengan layar yang cukup lebar ya. Layar yang cukup lebar, lalu dengan bodi yang tipis dan juga ringan, dengan performa yang cukup ya, cukup-cukupkan lah. Dengan untuk harga 10 juta, 11 juta ya, itu mungkin yang 8 GB 128. Jika kalian bandingkan dengan yang luar sana, itu mungkin pesaingnya adalah VivoBook ya, Asus VivoBook, Lenovo ThinkPad, seperti itu, Acer Aspire lah. Itu Infinix ini menang di bagian performanya mungkin ya. Karena kalau ditanyakan tipis atau ukuran dimensinya sama. Mungkin di bagian CPU atau performa lainnya, Infinix ini jauh lebih mengungguli dengan harga yang segitu lah ya. Karena harga di bawah 10 juta biasanya RAM-nya cuma 4, terus masih pakai HDD, meskipun HDD-nya bisa sampai 500 atau 1 terabyte. Kalau SSD mungkin 128 ya. RAM-nya juga yang di bawah itu tadi, di bawah 10 juta mungkin masih 4, karena 10 ini RAM yang 8 GB ini masih di atas 10 kalau dibarengi dengan SSD juga ya. Jadi dalam rentang harga yang sama, Infinix ini menang performa meskipun dimensinya sama dengan yang lainnya, baterai juga sama,
displaynya juga sama ya. Yaitu tadi di dalam rentang yang rata-rata, tapi cuma dalam performa mungkin sedikit lebih mengungguli dalam rentang harga yang sama tadi itu ya. Baiklah, sekian untuk video review InBook X1 Pro dari Jaslukman. Kurang lebihnya bila ada salah kata mohon maaf ya. Video ini tidak menyinggung siapapun lah ya. Ini hanya untuk review dan pendapat subjektif, pendapat pribadi, oke? Sekian video review kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, share, dan subscribe video ini mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Sampai jumpa di video lainnya.